Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Sains Terapan, Prodi Agroteknologi semester 7. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke-12 dosen pengempu Dr. Muhammad Rendi Arid Hayadi SH MH mengenai integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang, menyatukan struktur tanah dan fungsi ruang. Pada minggu kemarin kita membahas mengenai epilog Quo Vadis, integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang. Mengawali pembelajaran pada awal tahun 2017, urgensi integrasi urusan agraria, pertahanan, dan tata ruang ini seolah terlupakan ketika Kementerian ATR BPN atas perintah Presiden langsung telah menetapkan 3 agenda prioritas di bidang pertanahan, yaitu agenda reformasi agraria, percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, dan percepatan pendaftaran tanah. Bahkan, agenda percepatan pendaftaran tanah ini menjadi fokus kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR BPN melalui Peraturan Menteri ATR kepada BPN nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap, JO Peraturan Menteri ATR kepada BPN nomor 1 tahun 2017 disebutkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak atas tanah kepada rakyat secara adil dan merata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, maka perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan disebut dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Selanjutnya dari epilog ini yakni integrasi agraria dan tata ruang, ada 2 isi. Yang pertama yaitu urgensi integrasi, di mana urgensi integrasi ini merupakan urusan agraria pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian. Bukanlah ahistoris, tetapi telah mendasar kepada amanat, konstitusi, dan relevansi dengan kebijakan politik pemerintah saat ini. Penyelenggaraan urusan pemerintah agraria pertahanan dan penataan ruang selama ini merupakan urusan yang terpisah, meskipun satu sama lain sangat terikat. Regulasi yang mengaturnya, kebijakan politik yang menanganinya, serta kelembagaan yang menanganinya juga berbeda. Kemudian, Kabinet Jokowi JK mengintegrasikan keduanya dalam satu kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional atau disebut Kementerian ATR BPN. Mengapa demikian? Karena keterikatan dan keterselarasannya antara kedua kementerian tersebut, antara Kementerian ATR kemudian Kementerian BPN, maka disatukanlah dalam satu kementerian, yaitu Kementerian ATR BPN. Namun demikian, hampir 2 tahun kementerian ini terbentuk, kebijakan dan bentuk integrasi keduanya, urusan ini belum menampakkan wujudnya. Nah, untuk isi epilog yang kedua, yaitu instrumen integrasi. Makna inherent antara agraria dan tata ruang merupakan entry point dalam integrasi pengaturan penguasaan dan pemikiran. Dan pemikiran tanah atau land tenure dengan penggunaan dan pemanfaatan ruangannya. Nah, titik masuk ini perlu diakselerasi melalui beberapa instrumen dalam meningkatkan urusan antara pertanahan dan tata ruang. Untuk instrumen yang pertama yaitu One Map Policy, kebijakan satu peta multiguna mesti berupa informasi geospasial dasar yang berdasarkan persil tanah. Kemudian untuk yang kedua yaitu neraka pendatagunaan tanah, yakni
perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kekuasaan atau kawasan RT RW. Kemudian yang ketiga yaitu konsolidasi tanah, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk penataan penguasaan tanah, pemikiran, penggunaan pemanfaatan tanah yang sekaligus berperan dalam penataan kawasan. Terima kasih, mungkin hanya itu review materi pertemuan ke-12 mengenai epilog integrasi ATR BPN. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.